Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 13 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC saya menggerakkan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya dengan bisa mendapatkan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja masuk dengan kondisi IHSG. Karena juga ada faktor dari GoTo yang sempat mengguncang market kita mulai dari tanggal 11 April ya. Ini GoTo sangat berimpact sekali terhadap market kita. Yang dimana hari ini IHSG closing di 7.262 dengan persentase plus 0,67%, dan tadi sempat dibawa turun di 7212, tapi memang closingnya menguat kembali. Sementara untuk kondisi IHSG juga masih dalam kategori inside bar ya, seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas beberapa emiten, yakni ada saham Doit. Untuk Doit closing di harga 635 dengan persentase plus 11%, dan target kita di harga 610 dan sudah berhasil ditembus ya. 610 berhasil ditembus. Mungkin next targetnya Doit di harga 675, happy cuan, terutama bagi grup premium yang sudah bergabung di grup premium, happy cuan ya, yang sudah cuan. Salah satu roadmap kita membahas mengenai Doit, dan ya terbukti hari ini naik 11%. Jadi bagi yang belum bergabung bisa segera bergabung. Biayanya cukup murah dan cukup worth it kalau saya bilang. Kita lihat dulu secara net broker summary, ada PD, MGKZ yang akum, distribusi ada YU, BK, dan ZP. Kalau saya lihat YU ini sudah distribusi kepada retail ya di bawah ini. Jadi untuk Doit rata-rata dari PD dan MG kurang lebih di 613 dan 618. Oke, saya rasa sudah cukup jelas di Doit. Kita lanjut, di sini ada saham WIRG. Untuk WIRG ya, hari ini closing di harga 945. Tadi sempat diangkat naik sih di harga 1055 ya. Sudah break harga 1000, tapi ya memang closingnya turun kembali. Tadi hanya opening saja. Kalau teman-teman berhasil beli pada saat tadi koreksi di harga 855, ya kemungkinan besar ada potensi masih untung ya posisinya. Ini WIRG juga sudah diangkat auto reject ke atas beberapa kali juga. Memang perlu koreksi dulu supaya nggak kena suspend ya kalau menurut saya. Tapi perlu dikoreksi kembali, bisa tulis di kolom chat. Kita lihat dulu broker summary WIRG pada perdagangan hari ini saja. Untuk WIRG closing tadi di harga tadi, dan yang akum ada PD dan XC yang paling banyak, rata-rata 932 dan 931. Distribusi ini ada 3 major ya, ada KI, MG, dan YU. Ini cukup banyak juga distribusi hari ini. Mungkin distribusinya tadi ke retail ya. Ini mulai retail di area sini. Tuh, ini retail semua. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk WIRG. Kita next ya, di sini ada emiten lagi yang akan kita bahas, ada saham ADMR. ADMR sudah koreksi 2 hari ini ya, sempat auto reject bawah juga, dan hari ini memang menguat 9%. Hari ini juga transaksinya termasuk top gainer juga ya, transaksinya juga cukup lumayan. Untuk area resisten dari ADMR di harga 2.870, dan untuk area supportnya di harga 2.420. Sementara untuk ADMR masih di dalam inside bar,
kalau dia break 2870 ada potensi besar untuk lanjut naik lagi ke harga 3000, itu masih possible banget untuk kesentuh. Tapi ingat kalau sampai ADMR break area support 2420 maka ada potensi melanjutkan pelemahan harga ya. Jadi ingat beberapa poin penting dari support dan resisten yang sudah saya katakan di awal tadi. Kita lanjut, di sini ada saham Buka. Oke, untuk Buka hari ini naik 8%. Sebenarnya sesuai ekspektasi juga bahwa ada potensi di Buka ini terjadinya pola inverted head and shoulder yang dimana pertanda terjadinya reversal trend. Ini secara stokastik juga masih bagus, meskipun hari ini naik 8%, stokastik nggak naik berlebihan. Ini masih ada potensi besar untuk lanjut naik lagi ke harga 402, dan untuk mencapai 360 ini masih possible banget ya. Untuk mencapai 360 ini masih possible. Untuk area supportnya tetap di 344, jadi sementara untuk Buka sudah memasuki area demand-nya lagi. Kita lihat dulu dari broker summary-nya Buka ya. Itu ada MG, PD, dan CRP yang distribusi, ada BK dan aset rata-rata Buka 337 dan 333 ya untuk perdagangan hari ini. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas. Kita move lagi, di sini ada emiten PTBA. PTBA closing hari ini di harga 3760 ya. Hari ini strong banget untuk PTBA. Oke. Ya, ini kuat sekali ya dorongan dari PTBA, hari ini naik 7%. Kalau saya bilang sih besok ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Tapi kita lihat saja price action besok bagaimana. Karena dia juga sudah berhasil menembus area support area resisten 3620 ini sudah berhasil ditembus, yang dimana sebenarnya saya berekspektasi bahwa akan terjadinya cup and handle, tapi berhubung ini sudah ditembus ya lain cerita lagi. Ini ada potensi untuk lanjut menguat dengan target 4.000 di PTBA. Selama PTBA masih bisa bertahan di atas 3.600 boleh di hold dan boleh optimis. Karena secara tren besar PTBA masih strong uptrend sekali, nggak ada yang perlu diragukan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Adro. Adro juga hari ini sudah break lagi ya, all time high ya mungkin ya untuk Adro ini. Closing di harga 3350 dengan persentase plus 6%. Kapan hari, ingat ya, di Adro ini juga ada gap. Ini ada gap ya di sini. Seharusnya ya bisalah ditutupi terlebih dahulu karena ya sedikit PR untuk Adro sebenarnya ya. Itu kan menjadi PR untuk Adro. Nah, untuk Adro kalau memang dia membuat rejection di harga 3410 ya kemungkinan akan terkoreksi untuk menutupi gap-nya di harga 3150, atau enggak dia bisa jadi koreksi lagi untuk retest ke area demand. Jadi ada dua opsi di Adro ini, tapi kita lihat secara weekly chart seharusnya masih bisa menguat ya, karena ini masih strong banget stokastiknya. Tuh, bagus ya, sebenarnya ini bagus untuk Adro ini bagus. Ini target pertamanya di 3410 dan target selanjutnya di 3860. Oke. Kita masuk lagi, di sini ada beberapa emiten. Bentar. Oke, ada saham GoTo. GoTo tadi juga sempat diangkat naik di harga 380, tapi ya closingnya ditutup di harga 374. Kemarin cukup ngeri ya GoTo ya kemarin ya. Ini sempat diangkat di harga 442, tapi closingnya dibanting turun ke 370. Sementara untuk GoTo masih di dalam inside bar hari ini closingnya. Kita lihat dahulu dari broker summary, kenapa kok nggak seberapa volatil hari ini. Kalau menurut saya ya, karena range-nya terlalu kecil. Kita coba lihat dulu di GoTo. Oke, ini PD, Akum, YU, Akum, MG. Nah, perhatikan di sini ada akumulasi. Dan yang distribusi ada PD, FS, dan LG. Tapi ini kalau saya lihat cenderung masih melakukan akumulasi. Ya, ini masih cenderung melakukan akumulasi, terutama ada PD. Ini broker retail ya. Jadi ya banyak retail masuk hari ini. Untuk GoTo mungkin prospeknya memang singkat segitu dulu. Kita lanjut ya. Kita langsung next saja. Di sini ada beberapa emiten yang perlu kita bahas ya, terutama emiten yang diajukan di grup Telegram. Oke. Di sini ada saham Indi.
Untuk Indi hari ini naik 3% di harga 2.860. Ya sebenarnya sangat disayangkan kapan hari saya jual Indi ini terlalu cepat di harga berapa ini? 2.330 maybe di area sini. Ya saya jual di sana tapi ya malah naik kembali. Tapi it's okay. Ya di respect dengan keputusan kita perlu di respect. Sementara untuk Indi sebenarnya ada gap sedikit sih, gap kecil tapi ya nggak seberapa jadi PR yang bagaimana. Ya karena gapnya kecil sendiri, juga Adro tadi juga ada gap. Mungkin untuk Indi targetnya masih di 3.000 ya. Ini target Indi di 3.000. Sementara untuk sektor energi memang sudah terlanjur naik tinggi, mungkin kita akan move ke tambang. Ya ini juga sudah terlalu mahal ya. Kalau kita mau belikan juga takut. Tapi kalau mau panduan lebih lanjut bisa join di grup premium. Oke, kita lanjut di sini ada saham NKP. Untuk NKP sebentar masih sideways dulu ya. Ya masih sideways, ini area supportnya di harga 7.325 hingga 7.550. Ini kotak ungu merupakan area support dan untuk area resistnya di 8.200. Ya, resisten kuatnya di 8.200 dan selanjutnya di sedikit nge-lag. Dan selanjutnya di 8.725. Saya rasa untuk NKP mungkin segitu dulu ya prospektusnya. Memang masih bergerak ranging, masih belum ada arahan. Kita lanjut di sini ada saham Tepik. Tepik, happy cuan, congrats, dan kamsiat cuan bagi teman-teman yang juga sudah cuan. Kita sempat beli Tepik di harga 3850 sesuai dengan grup signal premium. Ya, grup signal premium kita sudah cuan kurang lebih ini ya 11% di sektor Tepik, yang dimana ini sektor besar. Untuk mendapatkan 2%, 3% itu sudah cukup banyak ya, apalagi kalau di atas 10%. Ya, untuk Tepik kita sudah kamsiat cuan, sudah bisa taking profit sebenarnya. Ya sudah bisa TP, tapi kalau dia lanjut naik lagi ya ada potensi bagus sih di Tepik ya kalau dia break. Ini potensi di 3.500 kalau dia sampai break, kita lihat dahulu. Nih kalau dia sampai break besok naik lagi, wow ini berarti bisa lah jadi next signal lagi ya, kita buyback. 317 break kita beli lagi. Mungkin segitu dulu ya, tapi ya untuk dipandu lebih lanjut ya saya nggak bisa selalu pandu on time ya, karena ada kesibukan di grup premium. Untuk Tepik ya segitu dulu, resist 3170 di break, ada potensi lanjut naik lagi. Kalau dia retest ya di area support 3010 hingga 3050. Kita lanjut, di sini ada saham Tower. Untuk Tower closing di 1035, sementara masih ranging-ranging di sana saja, hari ini naik 2%. Untuk area supportnya tetap di harga 1005, untuk area resistnya tetap di 1055. Ya, kalau dia kena 1005 ya naik lagi ke 1055. Kalau memang masih menguat ya naik lagi ke 1080, nanti kepantul lagi ya gitu-gitu saja karena Tower masih dalam fase sideways ya. Mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham BCTM. Untuk BCTM sementara masih koreksi ya hari ini. Koreksi di harga 760. Untuk BCTM juga ada area supportnya. Ini Bank Pembangunan Daerah. Ini area gapnya di 815 tuh. Itu ada gap ya. Yang dimana itu menjadikan PR dari BCTM harusnya bisa diangkat naik terlebih dahulu ya untuk BCTM ini. Karena itu PR tuh. Itu PR. Area support terdekat di 750 hingga 735. Kemungkinan kalau BCTM melanjut koreksi ya target koreksinya di 735 hingga 750. Kalau dia sampai koreksi di bawah lagi bisa ditentukan sendiri ya. Either mau averaging down atau exit, nanti tambah muatan lagi di bawah bisa diatur sendiri. Yang jelas ini ada gap di atas, harusnya bisa ditutupi terlebih dahulu untuk BCTM. Kita lanjut, di sini ada saham Elsa. Elsa sementara masih koreksi dulu karena juga sudah berhasil break inside bar-nya. Ya, sudah berhasil break inside bar-nya, nggak ada gap di atas. Untuk Elsa cenderung mengarah turun ya, ini masih sideways saja. Jadi kalau mau incar ya bisa diincar di harga 254, yang masih rugi bisa ditahan dulu, jangan keburu-buru averaging down. Tapi kalau mau ambil resiko dan mau fight, bisa nanti averaging down di kotak ungu, nanti jual di area 294 sebagai resistance atau area taking profit. Tapi ingat kalau kotak ungu ini di break ya ada potensi lanjut turun lagi ke harga 254 sesuai dengan area support dari fase sideways-nya. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA.
MPPA hari ini closing di harga 384, persentase 2% ya, kurang lebih 1,59. Dan memang secara stokastik memang masih dead cross ya, ini belum ada indikasi atau momentumnya bagus bahwa akan merubah arah tren seperti itu untuk MPPA. Sebenarnya sudah sempat naik sih, tapi kurang mendongkrak ya seperti itu. Mungkin kalau saya lihat sih MPPA masih condong untuk mencoba retest lagi di area Kota Agung, jadi dia perlu masuk dulu di Kota Agung baru naik lagi. Itu dari pandangan saya ya. Karena begitu dia masuk di area sini lalu tembus di harga 452, ini potensi besar sekali untuk lanjut naik ke 556 karena faktor pertama MPPA sudah turun cukup dalam ya. Jadi ya mau nggak mau seharusnya bisa diangkat naik terlebih dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Pewon. Pewon closing 515 dengan persentase plus 0,98%. Sementara untuk Pewon ya memang tadi naik dulu ya, naik. Mungkin bisa jadi ya, ini salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Either dia rejection di area trend line, yang dimana mentoknya di harga 535 itu resisten paling kuatnya. Ya kalau dia sampai rejection, ya berarti ada potensi untuk koreksi lagi. Itu satu. Tapi kalau memang Pewon berhasil menembus 535 dengan volume yang cukup besar, ini berarti dia sudah berhasil break secara konfirmasi, sudah break upper trend lainnya, yang dimana berpotensi untuk lanjut menguat kembali. Ya, tapi ingat kalau dia reject berarti turun, kalau dia break out area resist ada potensi untuk lanjut lebih tinggi lagi. Kita lanjut, di sini ada saham IATA. IATA closing di harga 256 dengan persentase min 3,76%, sementara untuk IATA masih di dalam inside bar-nya ya, di area 236 sebagai area support, dan untuk resisten minornya di harga 264. Secara stokastik memang masih mengarah turun. Karena juga sudah naik tinggi ya wajar saja kalau memang masih cenderung koreksi. Ya, kemungkinan dia ingin mencoba untuk retest kembali di EMA 21 atau EMA 34, maybe di area sana, jadi bisa ditentukan sendiri untuk decision making-nya. Untuk IATA mungkin segitu dulu ya. Kita lanjut, di sini ada saham WMUU. WMUU closing di harga 153 setelah beberapa hari merah nih. Ya, merahnya cukup dalam, dan hari ini bisa jadi membuat ini kan sebenarnya candle reversal. Diiringi dengan volume atau momentum yang cukup bagus. Ini bisa menjadi pertandingan bagus di WMUU, yang dimana ada potensi terjadinya penguatan harga dengan target 159 karena sempat terjadinya sideways di sini. Ini merupakan area demand. Ya, kita lihat dahulu secara Fibonacci retracement. Tuh memang di arah sana ya. Ini sebenarnya merupakan potensi bagus sih, targetnya di 160. Ya, sebenarnya targetnya di 160. Oke, jadi untuk WMU mungkin segitu dahulu, bisa masukkan watchlist. Kita lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN sementara kalau saya bilang masih mengarah turun ya, tapi kita nggak tahu juga karena secara stokastik ya masih ada indikasi terjadinya penguatan harga. Tapi kita lihat dari weekly chart lagi, ini masih mau terjadinya dead cross. Jadi ini 50-50. Either kalau dia retest lagi di trend line, ya bisa reject, bisa tembus. Kalau breakout ya bagus, tapi kalau rejection hanya retest kembali, berarti ada potensi untuk lanjut koreksi ke lower trend line-nya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas untuk MNCN. Yang mau beli aman ya bisa tunggu saja di lower trend line-nya. Kita lanjut, di sini ada saham JPFA. JPFA sementara masih di sana-sana saja. Ingat kalau dia bertahan di atas 1.600 boleh di hold, dan kalau dia sampai breakout 1.700 boleh entry. Nanti dengan target 1.790 secara momentum juga masih bagus. Tapi kalau dia sampai break 1.600 ya ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 1.560 karena memang basically ini JPFA membentuk pola descending triangle yang dimana bearish trend atau bearish pattern seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham Bumi. Bumi secara teknikal kurang oke, jadi kita coba cek dulu dari broker summary. Seharusnya besok Bumi masih bisa lanjut naik sih, ya kalau saya bilang. Ini CC ada yang akum di harga 70, YC juga rata-ratanya 71. Distribusi ada CS, DX, dan IF ini distribusi ke retail semua.
Ya, sudah ada yang distribusi, tapi yang akum ya hanya CC dan YC saja. Masih condong ke arah distribusi. Ini sempat ada volume cukup besar yang mungkin mereka masih mau keluar nih. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ya. Di sini ada saham SMGR. SMGR closing di 6.200 dengan persentase min 1,59%. Ingat ya, ingat kalau SMGR closing price-nya masih di bawah 6.300 ya, itu sedikit berbahaya ya. Karena kita berekspektasi bahwa ini akan terjadinya pola double bottom. Tapi malah nggak jadi, ini malah break. Ya, jadi ini sedikit berbahaya untuk SMBR karena kalau nggak salah juga ini banyak yang distribusi sih untuk SMBR. Ini masih downtrend ya, belum ada indikasi terjadinya pembalikan arah tren. Tapi ingat kalau dia bertahan di atas 6.300 ya boleh di hold, tapi kalau di bawah 6.300 berarti masih di dalam zona yang kurang aman. Lanjut di sini ada saham Inco. Inco masih di dalam inside bar dengan target resisten di 7.575 dan untuk area support di 7.175 ini masih adanya masih dalam inside bar ya seperti itu, dan ada area gap atau harga gap yang perlu ditutupi terlebih dahulu sebelum lanjut naik lagi. Ini banyak emiten yang gap-gapnya berada di bawah ya, ini makanya sebenarnya sedikit abnormal untuk kondisi IHSG. Ya, jadi untuk Inco kalau bisa bungkus ya bungkus saja, bisa TP karena ini stokastiknya masih belum bagus. Kita lanjut di sini ada saham CPRO. CPRO closing di harga 80. Ya sementara ingat ini sudah break area demand-nya. Demand areanya kan di harga 82 hingga 86. Masih turun-turun saja untuk CPRO, belum ada indikasi terjadinya pembalikan arah. Dan apalagi sudah di break juga. Ya ini masih sideways sih kalau saya bilang. Masih sideways di dalam inside bar-nya tuh. Range-nya 79 hingga 84. Kita lanjut ya. Di sini ada saham Akra. Untuk Akra closing di harga 730 dengan persentase plus 2,2%. Ya. Sangat disayangkan sekali ini. Ya. 865. Ini sebenarnya kita sudah mau masuk nih. Aduh, telat lagi kan? Sebenarnya banyak watchlist saya, tapi ya gitu, nggak bisa pantengin. Karena banyak emitennya. Dari 120 saya pilih 20 emiten dan perlu saya analisa revisi setiap hari, belum ditambah dengan grup premium. Ya dimana ketika saya mengeluarkan satu sinyal itu juga berpotensi, karena saya saring sudah. Ya, Akar juga menjadi salah satunya, ini retest di area demand. Tuh. Ini termasuk sinyal kita ini. Retest lalu diangkat naik lagi. Kalau bisa beli di saat retest dan di area sinyal, sudah 8% sendiri. Tuh, sangat disayangkan. Akra berpotensi untuk lanjut menguat kembali, targetnya di 970 karena secara stokastik masih oke, volume juga masih volatil. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita lanjut di sini ada saham TINS. TINS juga ya di arah sana-sanaan. Kalau memang ini terjadinya golden crossing ya bagus ya. Kalau TINS terjadinya golden crossing bagus. Dan kalau dia breakout 1980, targetnya nanti di 2120. Jadi untuk TINS mungkin segitu dulu ya. Kalau dia golden crossing diiringi dengan breakout resist bagus sekali. Kita lanjut di sini ada saham FPNI. FPNI. Nah, kan kemarin sempat dikocak ya. Sempat dikocak. Begitu dikocak langsung panik, bilang Pak Mayor gimana? Pak Mayor gimana ya? Sekarang naik ditutup di harga 410 dengan persentase 2%. Saya katakan ya, kenapa saya memberikan sinyal FPNI meskipun memang ya terlihat sideways ya. Memang jujur kalau kita kasih sinyal itu kan memang jarang yang sideways, tapi memang saya memberanikan diri untuk FPNI daripada nggak ada sinyal, ya saya berikan FPNI sinyal meskipun memang sideways karena faktor pertama saya lihat di sini stokastik masih berada di area overbought yang dimana area oversold yang dimana bisa digolongkan cukup murah harga posisinya, momentumnya juga masih bagus, dan juga di sini terlihat terjadinya golden crossing. Ya,
time frame daily juga terlihat golden crossing. Ini juga terlihat golden crossing time frame 2H. Dan ingat untuk FPN ini masih dalam inside bar. Begitu dia sampai break 414 ada potensi lanjut naik lagi ke harga 440. Atau enggak ya di harga 430, 424 di arah sanaan. Untuk FPN ini boleh di hold ya, boleh di hold selama dia bertahan di atas 402 boleh di hold ya, sesuai dengan trading plan. Kita lanjut, di sini ada saham Bevin. Oke, untuk Bevin closing di harga 1345 dengan persentase plus 1,89%. Sementara untuk Bevin boleh di hold saja karena secara tren besar ini masih uptrend. Nanti targetnya sih di 1410 ya. Apalagi kalau dia sudah memasuki area demand-nya, kembali lagi di area demand ini boleh di hold, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita lanjut, di sini ada saham Yellow. Yellow closing di 112 dengan persentase 0,0% untuk Yellow ya, singkat saja karena dia juga masih sideways. Area sideways-nya di harga 110 hingga 124 tuh masih sideways saja. Kalau dia nggak break 110 ya berarti masih aman, tapi kalau dia sudah break 110 ada potensi untuk lanjut penurunan harga seperti itu. Lanjut, di sini ada saham BRMS. BRMS sudah mengenai area taking profit kita di harga ya kurang lebih di harga berapa ini? 250 ya. 250, 248 sudah saya katakan kalau 250 bisa TP atau enggak bisa juga nanti TP, tunggu saja di harga 254 hingga 272 bisa taking profit. Catat 254 hingga 272 bisa dijadikan sebagai area taking profit. Mungkin kalau dia retest ya retest lagi di 226 atau enggak di 214. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham Tekim. Tekim sementara masih sideways seperti INKP, ya sideways-nya di harga 6.900 hingga 7.200. Sementara ya secara momentum masih oke. Kalau dia terjadinya golden crossing ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga ke 7.200. Karena juga masih dalam fase sideways-nya. Untuk support sideways-nya di harga 6.900, untuk resistance sideways-nya di harga 7.200. Mungkin akan kepantul sih kalau saya bilang ya untuk Tekim. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.